Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bergabung untuk mengikuti kegiatan daring seperti ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa manfaat kepada kita semua. Tidak lebih, dan supaya tidak termakan banyak waktu, mungkin saya persilahkan untuk Gus Soleh menyampaikan pembukaan atau pengantarnya terhadap kegiatan ini. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Gus Soleh bisa menyampaikan kata-kata pengantar. Terima kasih. Ya, suaranya kedengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam merah putih, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam cinta untuk Indonesia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Summa salatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Para hadirin, para undangan webinar, wabil khusus kepada para narasumber yang kami hormati dan kami cinta sayangi. Tidak lupa kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada kami. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama berkumpul, bermuajahah di Zoom virtual ini dalam rangka yaitu untuk membangun nilai cinta kasih dalam keimanan kita. Untuk membangun nilai cinta kasih di dalam kita beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mulai adanya RUU HIP dan juga dilanjutkan dengan adanya deklarasi kami, ya, bukan kita, dunia media sosial, dunia jagat maya, syarat lagi adanya ujaran kebencian, adanya saling hujat menghujat, adanya saling caci mencaci, baik dari pihak sebelah atau kelompok sana, yang kata teman-teman di medsos itu kelompok Al-Qadrunia kan gitu. Bukan kata Gus ya, kata moderator ini, kata Pak Andi Lobo ini. Dan juga dari kelompok Jokower ya, atau yang dulu disebut cebong ya. Saat ini seperti ataupun terasa saat di dalam Pilpres timbul lagi kelompok-kelompok. Saya udah hadir, pasti di Bogor tapi sudah hadir. Yang dulunya katanya itu cebong dan kampret, saat ini timbul lagi, marak lagi adanya kelompok kadrun dan cebong. Dan pasca adanya RUU HIP ini dilanjutkan dengan deklarasi BPIP. Nah, dunia media sosial itu argumentasi dengan narasi-narasi yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan hasutan, yang penuh dengan ledekan. Melihat hal yang semacam itu, kami bersama sohib kami, Habib Ja'far Shadiq, yang punya hajat saat ini, tapi sayangnya terlambat tadi itu. Ya mungkin karena sakit perut masih di ke belakang kan gitu ya. Tapi saat ini sudah hadir itu ya. Kalau nggak hadir-hadir tak jewer itu ya.
Ya alhamdulillah. Bagaimana kita sama-sama berpikir agar Indonesia yang saat ini padahal baru kemarin Pilpres, hingar-bingar daripada nuansa Pilpres yang nanti 2024, akhir-akhir ini seakan-akan sangat terasa sekali. Padahal saat ini kita diuji dengan adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu, kami bersama Habib Ja'far Shadiq mengajak berpikir bersama. Bagaimana kita bisa memberikan oase, memberikan AC, ya. Makanya agama cinta ini kami singkat dengan AC, ya. AC itu pendingin, penyejuk, ya. Bagaimana kita kumpulkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh masyarakat, meskipun karena adanya pandemi COVID ini baru bisa melalui webinar. Kita ajak, kita perankan serta bagaimana kita bisa menjadi pendingin, bisa menjadi AC, bisa menjadi oase di tengah narasi-narasi kebencian yang saat ini dibangun. Ditambah lagi adanya sekelompok orang, ya, di mana itu kalau nggak salah Jawa Barat, bendera merah putih kita disobek. Ada juga teman-teman kita, ya, yang kita hormati bersama, teman-teman Banser, ya, ngeloro di tempat teman-teman HTI. Sehingga sampai detik ini jadi narasi-narasi yang saling apa? Saling pro kontra. Kita respect, terima kasih kepada teman-teman Banser. Akan tetapi Gus tidak mengharapkan demikian. Kita telah mempercayakan TNI dan Polri, ya, untuk menjaga nilai-nilai keamanan dan juga nilai-nilai bentuk bagaimana terciptanya suasana kondusivitas kepada TNI dan Polri. Ya, ini saran masukan positif dari Gus. Kita terima kasih kepada teman-teman Banser yang punya semangat juang yang begitu luar biasa, ya, terhadap penjagaan NKRI dan Pancasila. Akan tetapi untuk next lain waktu sebaiknya kita masyarakat sipil, ya, termasuk Banser, garda utamanya penjaga ulama dan masyarakat NU serta NKRI, ya. Untuk langkah-langkah yang sifatnya taktis semacam itu cukup saja dilaporkan ke TNI dan Polri, dan teman-teman Banser apa? Mendampingi TNI Polri, memberikan motivasi, dorongan dan semangat kepada TNI Polri agar mau segera turun mencegah kelompok-kelompok radikalis, mencegah kelompok-kelompok khilafah, jangan sampai menyebarkan ajarannya di bumi NKRI yang berpancasila ini. Mungkin ini prolog dari kami, nanti banyak para narasumber yang akan menyampaikan, terlebih-lebih kepada Habib Ja'far Shadiq, nanti bisa menyampaikan apa sih agama cinta itu, ya. Yang mana agama cinta ini bukan madhab, bukan golongan, bukan kelompok. Agama cinta ini adalah seruan moral bersama. Kita ajak masyarakat Indonesia yang sangat majmu, yang sangat pluralis semacam ini. Kita berterima kasih kepada founding father kita. Meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda letak tempatnya pulau. Tapi luar biasa. Founding father kita, mujahid-mujahid pejuang bangsa kita, bisa menyatukan kita dalam satu ibu pertiwi, yaitu Indonesia. Dalam satu naungan bendera, yaitu bendera merah putih yang diikat kuat dengan perjanjian Misakon Golido, yaitu Pancasila. Semuanya ini tidak akan berjalan dengan baik apabila di antara kita, khususnya para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, tidak memiliki nilai cinta kasih atau hubul watan terhadap bangsa ini. Indonesia adalah rumah besar, ya,
Gus, umpamakan dalam rumah besar itu ada beberapa kamar. Di antara kamar-kamar itu ada yang namanya anak di Indonesia ini Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, ya, sama Islam. Semuanya ini adalah anak bangsa Indonesia. Meskipun kita berbeda agama, meskipun kita berbeda suku, Gus Madura, teman-teman di sini ya, ada yang dari Ambon mungkin, ada yang dari Batak, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Aceh, ya. Moderator ini dari Jogja kan gitu, nggak tahu aslinya dari mana. Ya, biarlah kita berbeda, baik dalam agama, baik dalam suku, baik dalam budaya, baik dalam bahasa, tapi kita bangun Indonesia ini dengan nilai cinta kasih untuk kita sama-sama gotong royong kerjasama bagaimana bisa mewujudkan future besar daripada pendiri bangsa kita, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara. Semuanya ini tidak akan dapat terwujud kalau di antara kita saling membenci. Benci ini adalah tempat relungnya syaitan untuk masuk, mengganggu, merusak manusia. Sebagaimana firman Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yaitu yang mengganggu relung hati manusia ini, membisikkan keburukan kepada manusia yang menyerupai minal jinnati wan nas, yaitu hakikatnya padahal itu jin atau setan, tapi raganya adalah manusia. Semuanya itu akan terbangun, semuanya itu akan ada relung, semuanya itu akan ada celah kalau diri kita diliputi dengan kebencian. Mari melalui webinar ini, melalui komunitas kita ini, yaitu agama cinta, kita ubah kebencian kita dengan cinta kasih. Kita ubah kemarahan kita dengan senyum. Kita ubah rasa curiga kita dengan saling gotong royong dan tolong menolong. Insya Allah, ya, kalau kebencian itu hilang, dapat kita ganti dengan cinta, dapat kita ganti dengan sayang, maka kedamaian, keberkatan untuk bangsa Indonesia yang hijau royo-royo ini, yang kaya akan kekayaan alam, apabila hati anak-anak Indonesia ini penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, maka berkat dari Allah, maka urapan dari Allah akan memberkati Indonesia yang memang alamnya kaya ini, bisa menjadi kekayaan alam ini kaya untuk masyarakat Indonesia. Demikian dari kami, salam agama cinta, salam cinta kasih, salam cinta Indonesia. Dengan cinta, maka berkat Tuhan akan senantiasa mengurapi kita semuanya. Demikian dari kami, salam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all full. Merdeka. Merdeka. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Gus Solah ini banyak sekali dan cukup padat ya. Bahwa memang kalau kita bisa mengubah rasa benci ini menjadi rasa cinta, rasanya dunia bukan hanya Indonesia akan damai. Baik, untuk selanjutnya mungkin apa yang sudah disampaikan Gus Solah ini bisa diberi tambahan ini supaya lebih memeriahkan atau membawa wawasan kita, menambah wawasan kita. Di mana tema ini tadi saya belum sebutkan temanya. Di sini temanya adalah aku, kamu, dia, mereka. Ini sangat menarik sekali. Ini adalah unsur kebinekaan sebenarnya. Jadi bagaimana kita berbineka tunggal ika dengan berbagai macam agama, suku, dan seterusnya. Terima kasih untuk tidak berpanjang-panjang. Untuk selanjutnya, barangkali di sini sudah ada Habib Syarif Jafar Saidin. Barangkali bisa berkenan memberikan sedikit pandangannya
Seberi waktu sekitar 15 menit. Monggo Pak Habib, silakan waktunya kami persilahkan. Pak Jafar, Habib Jafar. Habib Jafar. Monggo Pak Jafar. Oh, kelihatannya baru keluar nih. Sepertinya ke toilet ya. Iya. Tadi udah oke. Oh, baik. Ya, kita tunggu sebentar lah Pak Jafar. Masa ke toilet lagi? Nah, Tadi itu udah selesai. udah selesai udah. Lagi mau ngopi ini sebenarnya. Pak Jafar, monggo. Pak Jafar, Habib, silakan. Monggo di unmute dulu Habib. 15 menit Pak Habib. Habib Jafar. Suaranya masih mute itu. Di pojok kiri bawah. Habib Jafar. Habib. Pojok kiri bawah Habib. Mungkin ada gangguan Pak Moderator. Ini udah oke. Oke. Habib silakan Habib. Habib monggo. Monggo Pak Habib, waktunya 15 menit. Sudah bisa mendengar saya? Ini direkam, nanti jelek hasil rekamannya ini kalau nggak langsung. Coba narsum yang sudah bersedia, silakan diganti Habib Fauzan. Habib Fauzan. Baik, karena kendala teknis, saya pikir barangkali hari ini bisa diganti dengan Pak Hilarius Johannes. Habib Fauzan dulu. Oh, Habib Fauzan. Silakan Pak. Saya kok tidak mendengar ya, kurang mendengar. Oh, enggak mendengar. Kalau jaringannya di tempatnya Pak Habib jelek mungkin itu. Ya. Jaringan tempat Habib jelek. Barangkali tadi Pak bisa Habib Reza mungkin. Ya. Monggo. Silakan Habib Reza. Pak Habib Reza, monggo. 1, 2, 3. Oke, siap, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua tanpa kecuali. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita dari ketiadaan, dengan diawali dengan cintanya, dengan hanya mengucapkan kun, maka kun fayakun, maka terjadilah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Awalan pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak panitia webinar ya ini. Yang diawali dengan saya dihubungi oleh seorang yang saya anggap sebagai kayak kakak kandung sendiri, Habib Jafar Alaidrus. Dan pada akhirnya kita diberi kesempatan untuk silaturahmi walaupun dalam sekedar online semata. Saya tidak pernah bosan-bosan memberikan suatu apresiasi, rasa hormat saya, salut kepada semua pihak, teman-teman yang berada selama ini dan selalu konsisten dalam komitmen kita di negeri yang begini besar, yang begini indah, yang bermacam-macam suku, bangsa, dan bahkan agama. Saya tertarik dengan
apa yang tadi dikatakan oleh oleh Gus, bahwa suatu ayat Allah menekankan istilah yuwas wisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kadang memang dia menimbulkan multi tafsir dari berbagai kalangan. Tetapi dikarenakan ini adalah firman-Nya yang melintasi semua dimensi waktu dan realita yang ada saat ini, memang terbukti bahwa kalau dahulu kita memahami agama secara tekstual, maka kita selalu terikat dengan berbagai pemahaman-pemahaman yang sifatnya tersurat. Tetapi dengan realita yang ada saat ini, dengan maraknya informatika yang semakin canggih, dan munculnya berbagai polemik dan konflik ini diawali dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang akhirnya berekses kepada kesimpang siuran pemahaman, sehingga menjurus kepada suatu perbedaan-perbedaan, ikhtilaf, dan pada belakangan ini, maka saya membatasi diri dengan realita yang ada selama hampir 6 tahun ini. Kita memang jujur memiliki banyak PR. Setiap manusia, apapun agamanya, sukunya, dan kita kebetulan mendapat anugerah dari Dia untuk lahir di suatu gugusan pulau-pulau yang begini banyaknya, bahkan Indonesia dianggap sebagai suatu negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan memiliki keanekaragaman hayati dan keindahan pesona alamnya. Maka mau tidak mau kita meyakini bahwa apa yang tersimpan di dalam perut bumi Ibu Pertiwi kita ini memiliki begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa. Otomatis kita pernah tahu bahwa negara kita pernah dijajah sekian lamanya dari beberapa negara-negara luar dengan istilah kolonialisme dan imperialisme, sehingga ketika kita mendapatkan kemerdekaan yang baru saja beberapa hari kita rayakan secara politis, maka kita termasuk bangsa dan negara yang berdaulat. Yang menjadi persoalan adalah bahwa kemerdekaan secara politis 75 tahun yang lalu ini belum sejalan dengan amanah, spirit daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita dikejutkan 6 tahun kurang lebih yang lalu dengan pesta demokrasi dan munculnya beberapa pihak-pihak yang memiliki misi-misi tertentu yang pada akhirnya terbentuklah suatu opini daripada sebagian daripada rakyat kita dengan isu-isu yang berbau eksklusivitas dalam orientasi suatu pemahaman, sehingga kami melihat ada kesan mutualisme simbiosis dengan beberapa orang yang selama ini menikmati berbagai kekayaan, sistem yang buruk, KKN, sehingga benar apa yang pernah dikatakan oleh seorang ulama besar, Ibnu Rus, bila mana ingin melegalkan atau melegitimasi kepentingan kita, kepentingan mereka, maka giringlah orang-orang bodoh-bodoh tersebut dan bungkuslah dengan agama. Jujur, kita pernah mengalami berbagai hal yang sangat amat menyedihkan. Pasca reformasi, kita masih menghadapi berbagai kerusuhan, konflik secara horizontal yang juga berindikasikan daripada orang-orang yang pernah dulu menikmati sistem kebobrokan yang dibuat oleh suatu rezim dan pada akhirnya dikemas demikian rupa dan membuat wajah daripada kebihinekaan Tunggal Ika kita carut marut. Saya pribadi seorang anak Indonesia yang kebetulan Allah berkahi lahir di tanah yang begitu indah, yakni tanah Papua 45 tahun yang lalu.
Saya juga pernah mengalami apa yang menjadi momok pada zaman rezim Orde Baru yang segala sesuatunya serba represif. Saya bahkan pernah dikenakan pasal subversif ketika kebebasan kita berpendapat menuntut sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Dan pada akhirnya saya harus melarikan diri, menyelamatkan diri saya. Pada zaman itu, tahun 96, tepatnya pada tanggal 18 Maret, yang sebelumnya diawali dengan penyanderaan Mepe Duma yang juga merupakan keterlibatan daripada salah satu dosen kami di Fakultas Fisip yang tertangkap oleh gerombolan yang kita kenal dengan gerombolan KKB OPM pada zaman itu, pimpinan Kelly Walik. Yang dimana ada beberapa peneliti dari luar negeri juga bekerja sama dengan pihak UI dan Uncen, tertangkap dan akhirnya walaupun mampu dibebaskan oleh pihak TNI tetapi mengorbankan 2 orang peneliti pada waktu itu. Dan ketika itu juga ada semacam tuntutan dari pihak KKB, ya bisa kami katakan kurang relevansi dengan sikon yang ada pada zaman itu. Dan salah satu permintaannya adalah untuk dilepaskan salah satu tokoh pemikir dari masyarakat Papua, yakni juga merupakan seorang dosen kami di Universitas Cenderawasih, dan akhirnya entah bagaimana atau penyakit yang dia idap demikian lamanya, dia wafat di LP Cipinang. Dan ketika berbagai pihak untuk meminta beliau punya jenazah didatangkan, pada zaman itu masih di Kodam Trikora masih dipegang oleh Bapak Joni Lumintang. Dan terjadilah apa yang terjadi ketika kami menuntut berbagai hal yang sekiranya selama ini diabaikan oleh pemerintah pusat, dan pada akhirnya rusuh. Dan ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak perlu saya jelaskan di sini. Ala kulihal, saya pada akhirnya merasa terancam dan saya harus pergi ke kota kelahiran ibu saya, pindah tahun 97, pindah kuliah ke Universitas Patimura. Dan ketika bergulirnya reformasi, kami pada prinsipnya di Ambon pada waktu itu juga turut mendukung pergerakan teman-teman di Jakarta. Dan setelah terjadinya reformasi, kita bisa melihat dengan jelas ada banyak hal yang akhirnya mengakibatkan di awal pertengahan Januari tahun 99. Hal itu terus berkelanjutan sedemikian rupanya, dan kami baru sadar bahwa ada suatu entitas yang kita kenal dengan mereka para pengusung HTI, Khilafah, yakni HTI, yang sebenarnya sudah bergerak di bawah tanah, melakukan pembentukan opini. Dan pada tahun 2004, saya mencium satu gelagat yang memang telah terbukti pada akhirnya, bahwa dibalik daripada kekacauan yang kita alami semua bersama-sama di Indonesia, bahwa saya menyaksikan bahwa entitas ini adalah pangkal induk daripada kekacauan yang ada di Indonesia. Dengan berbagai pemikiran. Waktu, Mas Reza. Ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Waktu. Ya. Dan pada akhirnya, walaupun kami pernah melakukan pressure kepada mereka di tanah Papua, dan tepatnya awal tahun 2017, kami melakukan demo dan membuat suatu petisi untuk kami serahkan kepada Bapak Jokowi melalui Gubernur Lukas NMB. Dan alhamdulillah akhirnya disetujui. Ketika hal itu disetujui dan HTI menjadi suatu ormas yang dilarang, maka dengan sendirinya kita melihat benang merah dari apa-apa yang telah terjadi sejak awal tahun 2014 bertepatan dengan pesta demokrasi. Kenapa kami waktu itu lebih fokus untuk menuntaskan persoalan HTI ini? Kita tahu bahwa HTI ini adalah suatu organisasi yang memang di-backup oleh suatu kekuatan entitas yang besar.
Mereka inilah yang bertanggung jawab dengan berbagai kekacauan geopolitik yang ada di kawasan Timur Tengah. Mereka ini bahkan secara sistematis dan terstruktur telah bergerak ke semua lini bangsa dan negara Indonesia. Bahkan mereka ada di beberapa lembaga. Maka ketika terjadinya pemutusan daripada kebijakan pemerintah untuk melarang keberadaan mereka, perlu saya ingatkan bahwa simpatisan mereka masih ada di berbagai lini yang ada di negara kita. Maka saya minta kepada teman-teman untuk kita tidak boleh memberikan suatu angin segar buat mereka, untuk tetap terus mengingatkan mereka. Karena boleh saja baju yang mereka kenakan dalam bentuk ormas HTI ini telah dilarang, tetapi pada hakikatnya mereka bisa melakukan kamuflase dalam bentuk pemikiran dan pergerakan-pergerakan daripada organisasi-organisasi yang sejenisnya. Itu saja sebelum saya kembalikan kepada pihak moderator, bahwasanya saya mengajak kepada semua teman-teman untuk tanpa menafikan perbedaan. Dengan perbedaan itu justru kita bisa mengambil hikmah. Apa yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad, anak mantunya Rasulullah, yang berkata, saudaramu di dunia ini ada dua. Saudara yang bukan seiman adalah saudara dalam kemanusiaan. Maka gunakanlah jargon-jargon atau moto seperti demikian ini untuk kita terus lemparkan ke media sosial yang sekiranya bisa membangun paradigma kita yang jauh lebih baik, untuk memberi influence kepada semua orang tanpa kecuali bahwasanya kita akan mampu menjadi negara yang besar jikalau kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya tendensius, mempersoalkan perbedaan di antara kita. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Banyak juga ada beberapa poin yang saya catat di sini. Bahwa Mas Risa menekankan bahwa hati-hati terhadap HTI walaupun sudah dibubarkan, tetapi mereka terus bergerak sampai hari ini. Dan yang kedua adalah mari kita bersama-sama terus menyuarakan adanya perbedaan itu indah. Perbedaan itu indah dan mari kita saling menghormati, saling menjaga, saling mengasihi satu dengan yang lain walaupun kita berbeda. Baik, untuk selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada Habib Jafar. Silakan Habib Jafar, waktunya kami persilakan. Habib Jafar. Oke, unmute, itu suaranya masih tertutup Habib, di unmute. Halo, Assalamualaikum. Nyampe nggak suara saya? Sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Habib. Bismillah, dengan nama Sang Maha Cinta, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kami mohon maaf, bukan kami ya, kita. Kita mohon maaf atas keterlambatan karena saya baru ada diskusi di PCNU Bogor. Sekarang masih di jalan. Baik, tadi Aduh, suaranya hilang. Hilang suaranya. Ya, karena lagi mobile tuh Pak Moderator jadi hilang sinyalnya. Iya. Iya. Mungkin narasumber lain terlebih dahulu, Pak Moderator. Baik,
karena kendala teknis ini, saya pikir mungkin di sini sudah ada Pak Hilarius ya, Johannes. Ada di tempat ini Pak Hilarius? Pak Hilarius? Johannes Ya. Krista Hadi. Siap. Siap, oke. Monggo, monggo Pak Hilarius. Ya. Waktunya 10 menit ya. Ya. Oke. Selamat siang, saudara-saudari yang terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Saya kebetulan ini saya berterima kasih diajak oleh Habib Jafar dan Gus Soleh. Salam kenal Gus. Kita sama-sama terdorong oleh keprihatinan yang sama dengan adanya polarisasi, dengan adanya perbenturan, adanya situasi yang sengaja seperti kita diadu terus gitu ya. Nah, makanya saya sangat senang sekali dengan adanya kegiatan ini. Saya ini ditugasi untuk menjadi salah satu narasumber yang dilabeli budayawan Katolik. Saya sebetulnya belum pantas untuk disebut sebagai budayawan, tapi it's okay, nggak apa-apa. Karena saya diberi label itu, maka saya akan menguraikan apa yang menjadi pemikiran saya dari sisi budaya dan dari perspektif sebagai seorang Katolik gitu ya. Saya ingin menyebut mengenai, kalau tema kita bicara mengenai aku, kamu, dia, mereka, kalian, kemudian kita semua Indonesia. Kita, bukan kami tadi ya, ini mengandaikan adanya inklusivitas. Bukan eksklusivitas, tetapi inklusivitas. Dan kalau kita berbicara mengenai agama cinta, tadi Gus Soleh sudah sempat mengungkapkan ini bukan mazhab baru, ini bukan gerakan untuk membentuk atau membuat agama baru. Lalu agama cinta ini apa? Nah, bahwa kalau yang kita dalami, kita alami nanti di dalam webinar ini, agama cinta itu sebetulnya sudah ada begitu ya. Sudah ada agama cinta. Cuman di sana sini ada tertutup oleh debu-debu sejarah peradaban begitu. Saya menyebutnya tertutup oleh debu sejarah peradaban. Dan di dalam sepanjang sejarah peradaban manusia sudah ada banyak agama. Nah, lalu agama apa? Agama cinta itu agama yang mana? Setiap agama memiliki versi sendiri, memiliki klaim sendiri, memiliki pemahaman sendiri mengenai dirinya sebagai agama cinta. Nah, persoalannya adalah bagaimana orang yang beragama, kita sebagai orang yang mudah-mudahan beragama dan mudah-mudahan benar-benar sungguh beragama, sungguh bertuhan, kita harus membuktikan bahwa ajaran agama yang kita alami, yang kita hayati, yang kita hidupi, yang kita terima, itu adalah memang mengandung cinta kasih, gitu ya Gus ya. Nah, kalau bicara soal klaim tadi, setiap agama punya masing-masing versi dan bukan tugas saya untuk menjelaskan mengenai banyak versi itu. Tapi dari sisi saya sebagai seorang Kristen dan beragama Katolik, oke, sudah ditampilkan ini ya
Oke, itu nanti saya ini sendiri mungkin saya share sendiri mungkin artikelnya. Oke, siap. Ya, oke, ya, nanti saya share sendiri. Nah, sebagai seorang Katolik, saya harus memaknai ajaran saya. Kalau saya mau mengatakan agama saya agama cinta, maka saya harus membawakan apa yang saya yakini, apa yang saya alami, apa yang saya hayati sebagai perwujudan dari cinta dengan bahasa cinta. Maka mengenalkan Tuhan, setiap orang beragama untuk mengenalkan Tuhannya seharusnya memakai bahasa cinta. Kalau hanya sekedar berbuat baik saja, mohon maaf, tidak hanya manusia, hewan pun bisa berbuat baik. Tetapi apakah perbuatan baik itu didasari oleh cinta, oleh roh Tuhan, oleh roh Maha Cinta, atau hanya sekedar insting? Saya menerima kebaikan dari orang lain. Tetapi bagaimana dengan orang yang berbuat jahat kepada saya, tapi saya harus berbuat baik kepada dia, kepada mereka. Nah, ini tantangan. Banyak misi, banyak dakwah beragama yang seringkali kita lakukan dengan paradigma yang either you with us or against us. Antara pilihan, jadi semacam ada pilihan antara kamu bergabung dengan kami atau melawan kami, ya, kami ya tanda kutip ya. Antara kamu bergabung dengan kami atau kamu melawan kami. Nah, istilah kami ini merupakan sebuah istilah yang seperti ada sebuah ancaman gitu. Tidak ada inklusivitas, yang ada eksklusivitas. Tidak ada aku dan kamu dan mereka, tidak ada. Dalam kami hanya ada aku dan mereka yang bersama dengan aku. Sedangkan dalam kita ada aku, kamu, kalian yang bersama-sama menuju kepada kebenaran. Dengan kata lain, istilah kita itu bukan berarti kita menghilangkan orang lain yang tidak bersama-sama dengan kita. Kita mengandaikan adanya sebuah situasi yang bisa berbeda, tapi kita bisa mencari titik temu. Maka inklusivitas yang saya tawarkan untuk kita dalami di sini adalah bukan menghilangkan sesuatu yang berbeda, bukan pula kita bermanis-manis dengan kata-kata misalnya, oh kita sama kok, kita sama, nggak ada perbedaan. No. Kalau itu yang kita lakukan, itu kita masuk ke dalam indifferentisme. Indifferentisme adalah sesuatu yang tidak mengakui adanya perbedaan. Padahal sebetulnya perbedaan itu sendiri adalah rahmat, begitu ya. Kita sering mendengar kata itu, perbedaan adalah rahmat. Kadang-kadang perbedaan itu lagi Mas. Halo? Waktu 5 menit lagi, Mas. Siap. Oke. Nah, ketika kita di keberbedaan itu disikapi dengan pilihan antara saya dan kamu, maka itu tidak akan produktif. Maka di satu sisi kalau saya bicara mengenai apa yang saya imani dari sisi Katolikan saya, di dalam gereja Katolik ada prinsip extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Lalu apakah berarti orang yang bukan Katolik itu pasti tidak selamat? Tidak. Tidak ada gereja mengatakan seperti itu. Gereja hanya mengatakan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan, itu terkait dengan
Hanya kita memiliki sebuah misi untuk membawa kebaikan, membawa keselamatan, membawa kebenaran, menawarkan kebaikan kepada orang. Maka kita harus yakin dengan kebaikan itu melekat pada diri kita. Tetapi bukan berarti kita harus menafikan keberadaan orang lain. Nah, sebetulnya nanti akan saya bahas mengenai terus lalu apa kalau ada EENS itu tadi extra ecclesia nulla salus. Lah di mana inklusivitas gereja begitu ya. Nanti kita bisa bahas di sesi pertanyaan, nanti saya akan share dari dokumen Konsili Vatikan kedua yang tadi sempat ditayangkan sebentar, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi intinya adalah bagi orang Katolik, bagi gereja Katolik, keyakinan akan kebenaran itu harus. Tetapi bukan berarti keyakinan itu dipaksakan. Karena kalau keyakinan itu dipaksakan, apa bedanya dengan yang sedang trending ini? Butejo menjodohkan Fikri dengan Dian. Padahal Dian milihnya ke Pak Minto, begitu kan? Nah, jadi tidak produktif. Oke, saya tutup uraian saya. Nanti selanjutnya kita bisa bahas lebih lanjut di tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hilarius. Hilarius Johannes Kristio Hadi. Ya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan Mas Dedi Prihambudi ini barangkali bisa berbicara juga dari aspek hukum yang menarik ini. Mas Dedi Prihambudi barangkali sudah ada? Mas Dedi? Mas Dedi Prihambudi? Baik, kalau belum ada barangkali bisa dilanjut dulu dengan Mas Andi Salim nih. Mas atau Om nih, Om Andi ya. Ya Om Andi, di unmute Om. Ya, di unmute. Di unmute dulu. Halo? Ya, halo. Oh, ya, udah kedengeran. Mantap. Suaranya kedengeran ya? Ya, kedengaran. Monggo, Mas Andi Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada teman-teman semua. Salam juga kepada Gus Soleh, serta Habib Jafar, dan kawan-kawan lintas agama yang saya banggakan. Sebelumnya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, mengenai posisi agama. Kedua, akar NKRI. Ketiga, hadirnya kelompok-kelompok yang sekarang kita sebut oposisi non-partai. Nah, sebagai pembukaan awal, saya ingin bicara tentang posisi agama. Saat ini banyak sekiranya melihat posisi agama itu mendasari pada aspek keyakinan, karena memang agama ini dasarnya pada keyakinan. Jadi dibenturkan kepada narasi-narasi kenegaraan tentu menjadi lain. Karena walau bagaimanapun berdirinya negara ini atas kesepakatan berpikir, toh sebatas kesepakatan berpikir. Dari totalitas wilayah yang ada, terus kemudian para pejuang dulu membukukan satu kesepakatan dengan apa yang disebut Pancasila. Nah, dari akar-akar budaya, akar suku, akar kebinekaan, akar keragaman, akar seni dan segala macam, hal itu tadi yang dikerucutkan pada sila-sila yang ada di Pancasila itu membuat itu dianggap satu gabungan dari instrumen-instrumen yang ada. Nah, alangkah menakutkan kalau dia dibenturkan kepada agama. Agama itu kan, dasar dari agama itu kan keyakinan. Dari keyakinan lalu timbul keilmuan yang kalau di dalam Islam itu disebut hakul yakin. Terus kemudian ilmu yakin, ainul yakin. Lalu apa yang disebut dengan nurul yakin.
Nah, itu keyakinan, buah keyakinan tadi, itu yang menjadi landasan agama. Ada beberapa faktor dari beberapa agama yang memang toh dia berkeyakinan Tuhan itu ada. Tuhan itu menguasai atas segenap manusia. Tuhan itu menciptakan dan manusia dan segenap alam semestanya. Itu keyakinan kita. Nah, itu nggak bisa dibenturkan dengan negara yang berdasarkan fakta. Fakta, kita bicara fakta, bukti, sejarah, dan segala macam, itu kan negara kan ke sana landasannya. Nah, kita naif kalau membawa negara ini kepada satu aspek keyakinan. Karena memang negara tidak menciptakan agama dan bukan agama. Nah, itu satu perspektif yang juga menjadi ruang berpikir kita, bahwasanya tarik-menarik antara keyakinan dengan negara atau apa yang disebut lembaga kenegaraan ini tadi kiranya menurut saya kurang pas. Ada pihak-pihak yang sengaja menarik itu masuk ke dalam wilayah agama. Tentu nanti merusak dari sendi-sendi kenegaraannya. Kawan-kawan yang disebut non-muslim atau bahkan saya karena saya Ketua Toleransi Indonesia, maka saya akan hapuskan apa yang disebut minoritas mayoritas. Apa itu? Siapa yang memberi otorisasi mayoritas? Saya banyak berhubung. Saya nggak suka dengan sebutan minoritas. Siapa yang memberikan otorisasi itu? Islam mayoritas betul. Gitu. Banyak dalam arti karena penduduk Islam ini banyak penganut Islamnya, iya, saya sendiri berada dalam wilayah Islam. Tetapi mendiskreditkan kelompok lain itu juga bukan sikap kenegarawanan. Kita harus menampung, demi kebinekaan kita harus tampung. Terus kemudian NKRI. Kalau saya bicara NKRI itu kan berdiri berdasarkan persatuan. Kita yang bersatu, kita berkeinginan untuk bersatu. Lalu untuk apa? Dari mana asal-muasal persatuan itu tadi? Asal-muasal persatuan dari kebinekaan. Kebinekaan itu kan adanya dari keragaman yang ada. Nah, maka kita bersatu. Sehingga nggak ada lagi parsial-parsial daripada itu tumbuh untuk berdiri sendiri. Islam itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus menyatu dalam kebinekaan itu. Katolik juga begitu, Hindu juga begitu, Protestan, Buddha juga begitu. Kita nggak boleh berdiri sendiri. Dan wilayah keyakinan hanya dibatasi pada pola-pola ibadah. Masuk ke ruang apa yang disebut privasi, ruang ibadah, itu udah masuk ke wilayah privasi. Nggak boleh dibawa ke negara, hancur negara ini. Lalu siapa yang mau mempertahankannya? Suara hilang ya, Mas Agus. Sinyalnya kayaknya. Maka kita harus membatasi diri. Saya nggak akan tarik tuh, salah kamu salah, kok nyalain orang. Kita ya untuk kita sendiri, namanya keyakinan. Ya keyakinan saya untuk saya sendiri. Nah itu, untuk menciptakan ukhuwah tadi ya begitu. Bahkan Islam sebetulnya platformnya kan damai. Saya sering mengutip ucapan Haji Muzadi, Said Agil. Islam itu, NU itu sudah membuat garis merah bahwasanya hubul waton minal iman itu bukan kata-kata yang dibikin dalam satu malam seakan-akan ngelindur. Itu kan kata-kata yang memang sudah dipikirkan ulama, maka memasukkan kecintaan itu kepada apa yang disebut sikap nasionalis untuk mencintai negeri ini, dan dia seakan-akan itu menjadi bagian dari keimanan, itu bahasa yang, narasi yang bahkan ada yang menyatakan apakah itu sebagai hadis atau bukan. Saya nggak mau perdebatkan masuk ke wilayah itu. Makna daripada itu yang kita ambil, saripatinya, apa tujuannya? Tujuannya kan baik, untuk mencintai negeri ini. Karena kita yang hadir sekarang kan bukan pejuang.
kita menikmati keindahannya kemerdekaan. Perjuangkan dengan segenap jiwa raganya para ulama, para kiai, ya para pejuang bangsa inilah yang kita nggak boleh nafikan satu persatu. Kita harus hormati mereka. Rasa empati itu harus kita dapatkan. Baru kita lihat. Gitu. Terus kemudian hadirnya kelompok-kelompok ya kita katakan suara-suara yang saat ini berdirinya kami. Saya menyambut baik aspirasi mereka. Ingin bersumbang untuk menyelamatkan negeri ini dari apa yang disebut perspektif kebangkrutan umpamanya. Lalu ingin juga berpartisipasi dalam pembangunan. Terus kemudian menyediakan generasi-generasi dia agar kebutuhan sumber daya manusia kita dicukupi. Itu baik. Tetapi sepanjang itu disuarakan melalui cara-cara konstitusional, nggak boleh memaksakan kehendak. Mau agama yang segitu kuat aja nggak bisa memaksakan kehendak. Saya sampai sekarang nggak pernah lihat NU memaksakan kehendak kepada negeri. Nggak pernah. Mereka menyuarakan santun-santun. Cara-cara seperti itu kan memang patut ditiru dan patut digemakan oleh kelompok-kelompok lain. Negarawan kita banyak, sesak. Kita udah sesak dengan kenegarawanan. Kita juga sesak dengan politik-politik. Apalagi apa yang sekarang kita lihat, politik identitas. Ini kan mengerikan untuk keutuhan NKRI. Sangat-sangat mengerikan. Bahkan mereka sampai, ya barusan juga saya baca tentang Azumardi Azra itu mengkritik tentang film jejak-jejak khilafah. Tidak ada, menurut beliau ya, bukan menurut saya. Tidak ada jejak khilafah di bangsa ini. Nah, lalu kan itu artinya kita bisa tangkap bahwa sejarah kita ingin dirubah. Kemudian rakyatnya dihasut-hasut. Kemudian lagi pemerintahnya dikritik-kritik. Kemudian lagi falsafah ideologi kita ingin diganti. Lalu lembaga-lembaga negara, pemerintah, BUMN disusup-susupi untuk kepentingan kelompok. Ini kan menjadi mengecil NKRI. Lalu kita sebagai warga negara ngelihat ini, lalu nanti bukannya nggak mungkin sekiranya PLN kelompok lain lalu dengan gampangnya memilah-milah kepentingan. Kalau bagi kelompok mereka ya listrik nyala umpamanya. Lalu kalau kelompok NKRI listriknya dipadamkan, nah, kan kalau gitu kan lucu. Nah kita ini berbangsa kan untuk bersama-sama menciptakan ruang. Saya lihat ada pertentangan antar negarawan, ya kan, berdasarkan disiplin keilmuan masing-masing. Ada juga agama secara internal. Kita berbeda mazhab, di Islam sendiri mazhab banyak, ini itu ya kan. Kemudian belum lagi antar lintas agama, kopar kafir. Nah, ini siapa yang bisa menyejukkan ini? Baik. Saya hanya Mas Andi, mohon maaf. Waktu habis, Mas Andi, mohon maaf. Nanti. Oke, saya closing statement sedikit. Kopi itu memang enak untuk kita minum. Tetapi kalau sudah masuk arsenik sedikit ke dalamnya, maka kita nggak akan meminumnya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya catat dari Mas Andi Salim ya. Begitu dia menceritakan tentang bagaimana posisi agama, bagaimana tentang NKRI sendiri, lalu kemudian banyaknya kehadiran dari kalau saya menganggap belum muncul negarawan karena masih bercenderung pada kepentingan tersendiri dengan mengabaikan keberadaan yang ada. Untuk selanjutnya, terima kasih waktunya Mas Andi, dan ini mungkin Gus Habib Jafar kira-kira sudah bisa online belum ya? Sudah bisa, suaranya bagus? Dilanjut narsum aja. Baik, untuk kalau begitu mungkin bisa dilanjut dengan Mas ini nggak apa-apa. Leo Rampas. Mas Leo Rampas ada?
Kaleo Di-unmute. Rompas. 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 Ya, di-unmute, Mas. Di-unmute ya, Pak ya. Mas Kaleo Rompas. Rompas atau Rampas nih? Mas Rompas di-unmute. Di-unmute tolong suaranya. Rompas, Pak, bukan rampas. Rompas. Mas Leo Rompas. Di-unmute dulu. Atau Pak Dedi dulu, Pak Dedi dulu. Halo. Pak Leo, Dedi. suaranya di-unmute. Ya. Pak Dedi silakan. Pak Dedi Halo. ya, Pak Moderator. Bisa didengar kah? Oke, udah kedengaran, Pak. Ya, syukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farobajahum. Selamat sore kawan-kawan. Selamat sore. Saya nggak banyak ngomong lah. Satu aja, kita ini berani apa enggak gitu aja. Kita ini berani nggak untuk menjaga bahwa kita ini heterogen, majemuk. Itu aja dulu. Berani nggak kita menyatakan seperti itu? Kalau kita berani menyatakan bahwa kita ini majemuk, plural, dari segala macam sisi, suku, agama, maka beberapa unsur-unsur yang bersifat legal atau yang bersifat hukum yang menghalangi adanya kemajemukan tadi itu harus dihapus. Sudah berapa puluh tahun lah saya bergerak dengan kawan-kawan untuk soal undang-undang, misalnya undang-undang tentang penodaan agama, pasal-pasal tentang penodaan agama. Itu mengerikan itu. Beberapa kali kita uji di MK, gagal terus kan? MK-nya mau majelis Mahkamah Konstitusi maunya, tapi tetap saja pasal-pasal tentang penodaan agama itu telah menjadi alat untuk banyak orang lain untuk menekan aspirasi-aspirasi yang sepihak tanda kutip kepada mereka yang tidak seaspirasi, kepada mereka yang tidak sealiran. Itu bahaya. Di kalangan Islam berapa yang sudah jadi korban dari pasal penodaan agama? Belum lagi di kalangan Kristen, belum lagi di kalangan yang lain. Banyak. Terakhir kasus Sunda Wiwitan. Jadi kita tidak konsisten dari segi hukum ketatanegaraan di level konstitusi. Kita aja tidak konsisten kok. Paham nggak ini? Jadi ke depan kalau kita mau betul-betul mengakui bahwa kita itu adalah negara yang pluralistik, negara yang berbhinneka tunggal ika, ya kan? Pasal-pasal penodaan agama harus ditiadakan. Karena soal keyakinan, soal batin itu adalah sikap batin masing-masing orang dan tidak boleh ada lembaga atau otoritas yang lain di luar orang yang menganut agama dan aliran itu melakukan intervensi atau persekusi terhadap para pemeluk agama yang lain, yang pemeluk agama yang sama mungkin tapi yang berbeda aliran. Itu satu. Oke. Yang kedua, kita bicara yang kedua. Yang kedua adalah kita mau membangun sistem demokrasi yang sehat. Basis demokrasi kita adalah partai politik. Cerminannya ada di dalam konstitusi. Cerminannya ada di dalam sistem kelembagaan politik. Dan itu bisa kita lihat di parlemen, di DPR. Pertanyaan saya adalah, apakah sistem yang seperti ini sudah kita hormati atau tidak? Kalau misalnya kita mau mengkritik pemerintah, mengkritik negara, ada sistem yang dibangun, ada sistem yang disediakan, yaitu suara dari parlemen, suara dari gedung DPR. Pertanyaannya adalah apakah fungsi-fungsi kritik, fungsi-fungsi menganalisis, mengevaluasi, atau mengawasi jalannya pemerintahan sudah dilakukan atau belum oleh partai-partai politik yang ada di Senayan, yang ada di DPR. Nah, baru di sini kemudian kita akan bicara soal karena ketiadaan sikap oposisi, ya kan? Karena ketiadaan sikap oposisi di dalam tubuh parlemen, di dalam DPR, maka muncullah organisasi yang macam-macam. Terakhir adalah KAMI atau kami. Saya melihatnya itu sebagai indikasi, sebagai kritik tiadanya fungsi oposisi, tiadanya fungsi kritis di dalam parlemen. Ya kan? Sehingga banyak orang di luar parlemen atau ekstra parlemen mencoba melakukan mencoba mengambil alih fungsi-fungsi pengawasan terhadap negara. Akan tetapi, apa bentuk yang akan mereka bikin? Kan gitu kan? Apa bentuk mereka yang akan bikin? Kalau sekedar deklarasi, ya kan? Sekedar deklarasi, sekedar bikin pernyataan sikap, sekedar membuat selebaran atau siaran pers, konferensi pers, segala macam, sudah beberapa kali hal-hal seperti ini
diadakan atau ada di Indonesia. Saya ingin menantang lebih banyak. Saya kawan-kawan yang membuat deklarasi segala macam tadi itu merasa prihatin betul dengan keadaan kenegaraan kita, ya kan? Merasa prihatin dengan keadaan kenegaraan kita. Saya menantang mereka, jadilah kalian menjadi partai politik. Jadilah kalian menjadi partai politik. Mari bertarung. Karena basis yang telah disepakati dalam konteks demokrasi di Indonesia adalah berbasiskan partai politik. Tidak ada yang lain. Mari bertarung. Itu fair. Kita akan lihat apakah publik, apakah elektorat, apakah warga negara itu memberikan dukungan kepada Anda. Nah, seperti itu aja. Mari kita uji 5 tahunan. Itu aja. Jadi bagi saya adalah wacana-wacana seperti ini adalah wacana-wacana yang tidak terlalu mengejutkan bagi saya, ya kan? Akan tetapi tadi itu saya menantang. Kalau hanya substansinya apa yang mau ditawarkan? Ya kan? Apa yang mau ditawarkan? Apakah terjadi perdebatan intelektual? Apakah terjadi perdebatan akademis di antara kaum yang mencoba, di antara Anda yang mencoba menjadi oposisi di luar parlemen, ya kan? Dengan pemerintah? Apa argumentasi kamu? Ya kan? Apakah negara juga tidak punya, apakah negara atau pemerintah tidak punya kajian yang sama? Tidak. Makanya saya pikir orang boleh terkejut lah karena banyak tokoh lah, ya kan? Banyak tokoh di KAMI ini, macam-macam tokoh lah gitu kan. Pertanyaannya adalah sampai kapan akan seperti ini terus? Kalau sudah deklarasi, sorry loh, mohon maaf loh ya, deklarasi, bikin konferensi pers, bikin kajian, lalu apa bentuknya? Mau jadi LSM, enggak apa-apa, silahkan, ada undang-undangnya, ya kan? Mau jadi NGO, silahkan. Atau mau jadi yayasan, ada undang-undang yayasan. Tapi kalau memang benar-benar Anda benar-benar serius ingin merubah atau membuat lebih baik tatanan kenegaraan kita, jadilah politisi yang sehat. Jadilah pejuang politik yang sehat. Jadikan gerakanmu sebagai gerakan partai politik. Kita bersaing, kita fair. Itu aja sebenarnya, nggak macam-macam kan gitu kan. Situasi saat ini kan situasi yang luar biasa. Ya kan? Ini situasi yang luar biasa. Negara mana yang tidak kolaps dengan COVID-19 seperti ini? Masih untung kita yang punya Jumhuri Indonesia itu masih utuh seperti ini. Masih sangat kuat. Apalagi yang dipermasalahkan kan gitu. Ya kan? Saya khawatir kalau Anda berteriak-teriak terus seperti ini, oligarki segala macam, ya kemudian orang akan melihat siapa Anda. Apakah Anda punya otoritas misalnya untuk bicara oligarki seperti itu. Ya kan? Kita semua kan juga tahu dan punya track record, punya jejak rekam di masa lalu juga. Kan seperti itu. Maksud saya adalah sudahlah, apa yang mau diperjuangkan? Ya kan? Apa yang mau dijebar? 2024 itu akan dimulai tahun depan, prosesnya macam-macam lah. Macam-macam prosesnya, ada persiapan segala macam. Kontestasi yang paling dekat dengan kontestasi Pilpres adalah Pilkada serentak besok. Ya apa enggak? Desember 2020. Ada Pilkada. Itu juga akan memperlihatkan bagaimana suara dan aspirasi publik yang nyata. Para elektorat yang nyata yang akan menentukan sikap bagaimana. Itu juga akan menjadi cermin bagi pemilu, proses-proses pemilu yang berikutnya. Jadi saya sarankan kepada kawan-kawan yang kemarin membuat deklarasi, segala macam tadi itu, gitu kan, jadilah anggota partai politik. Ya kan? Jadikan gerakanmu sebagai gerakan politik yang nyata, jadi partai politik. Itu saja sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Sudah banyak orang yang mengeluh tentang Indonesia. Ya kan? Sudah banyak orang yang ngomong begini. Tapi memang benar, saya pribadi juga mencatat, negara ini jangan gamang. Negara tidak boleh mobat-mabit. Kudu tegas menjaga konstitusi. Kudu tegas mengakui bahwa kita adalah negara yang sangat plural, sangat berbineka tunggal ika. Buang semua pasal-pasal, semua handicap, semua halangan-halangan yang menjadikan kita menjadi bagian anak bangsa yang tidak aman. Ya kan? Yang menjadi tidak aman. Semua aspirasi sama, dalam negara demokrasi sama. Kan seperti itu. Makanya saya pikir udah cukuplah banyak gerakan semacam tadi itu. Maunya kita mau berani atau tidak. Kan gitu.
Satu-satunya negara yang paling kuat, yang masih bertahan dalam situasi seperti Indonesia. Ya kan? Mau kemana lagi? Negara Muslim terbesar, Bung. Saya ingatkan, negara Indonesia ini adalah negara Muslim terbesar. Negara Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar. Itu fakta. Fakta ini fakta sosial. Saya ulangi, negara Indonesia adalah secara fakta, secara demografis, negara Indonesia adalah negara Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling besar di seluruh dunia. Saya ingatkan kepada kawan-kawan yang mungkin tidak memahami ini. Jangan berandai-andai, jangan bermain api dengan Indonesia. Itu saja. Ya kan? Jadi mohon kesatuan kebangsaan kita, merah putih yang kita dukung, konstitusi negara yang kita miliki harus dihormati. Saya hanya ingin menyitir dari kalimat dari Bung Karno dulu. Bung Karno dulu. Tidak merah, tidak hijau, tetap merah putih. Kalau yang hijau macam-macam, yang merah macam-macam, ganyang. Itu aja. Ya kan? Ganyang saja sudah. Orang usah ragu. Tidak usah ragu. Persatuan Indonesia itu jauh lebih berharga dari segala macam. Jangan dikira. Nah, ini dia. Ini masih ada waktu sedikit ya, Bos. Ya, masih ada. Oke. Monggo. Ya, jangan dikira yang namanya Jumhuri Indonesia atau Republik Indonesia itu tidak berbasiskan teologi. Siapa bilang? Ketika kita menyatakan kita sebagai nation, as a nation sebagai bangsa, ketika semua aliran-aliran politik dan semua aliran-aliran keagamaan menyatakan bahwa kita memilih bentuk negara, bentuk pemerintahan demokrasi dan republik, sudah menorehkan apa namanya? Akad kontrak. Yang namanya Pancasila. Ketika Anda dan saya dan orang-orang lain menyatakan kesepakatan terhadap sesuatu, untuk mendirikan sesuatu, untuk hidup sesuatu di atas tanah bumi Nusantara, itu berarti Anda mengikatkan diri untuk menyetujui suatu kebaikan-kebaikan. Di atas kebaikan inilah kita ingin membangun suatu bangsa. Dan di dalam hukum, di dalam basis syariah lah seperti itu, yang namanya ikatan atau kontrak itu kuat kan? Iya apa enggak? Ikatan itu kuat loh, kontrak itu kuat loh. Bersekutu, menyatakan dirinya untuk membangun kebaikan, itu adalah teologis. Sangat teologis, sangat spiritual, jangan diabaikan. Saya berjanji, kamu berjanji, kalian berjanji, kami berjanji, kita berjanji, membuat sesuatu kebaikan di atas bumi Nusantara, yang namanya Indonesia, itu adalah akad loh. Dalam hukum agama Islam, akad itu kontrak, dihargai, dihormati, sebagai sesuatu yang spiritual loh. Dalam bahasa hukum saya misalnya, dalam bahasa hukum misalnya, kesepakatan warifiyah adalah undang-undang bagi yang menyepakatinya. Ya kan? Tanpa harus menyatakan bahwa ini adalah Republik Islam misalnya. Tapi kesepakatan ini adalah juga kesepakatan yang sangat religius, sangat spiritual. Gak main-main, Bos. Jangan dikira kita negara yang sama sekali tidak punya basis teologi. Tidak. Sangat teologis Indonesia itu berdiri. Sangat teologis. Semua orang menyatakan kesepakatan. Ingin membuat hukum, ingin menyatakan kebersamaan, bareng-bareng menjalankan kebaikan ini semua sangat teologis, sangat spiritual Indonesia ini. Yang dikira, ya kan? Jadi tapi mungkin ada teman-teman lain ya, para teolog Islam, para teolog lain lah yang akan membahasnya. Tapi saya ingin menyatakan bahwa Indonesia itu dibikin tidak dengan cara main-main, sangat spiritualis, sangat kebatinan, ya kan? Nah, menurut saya siapapun yang mau menabrak Indonesia yang seperti ini, ganyang, Bos. Lenyap kok mereka itu. Sudah banyak contoh. Mereka yang ekstrem kanan, musnah. Mereka yang ekstrem kiri, musnah. Kata Bung Karno, kita ini memanggul natur dan kultur Indonesia. Kata Bung Karno ya, kita ini sedang memanggul natur dan kultur Indonesia. Siapapun yang datang ke Indonesia, tidak memahami dan tidak sesuai dengan kultur dan natur Indonesia, akan musnah. Akan lenyap. Jadi nggak usah macam-macam deh. Siapapun. Mau ngomong agama, kayak mau ngomong aliran apapun, percaya, siapapun yang menentang kultur dan natur Indonesia akan lenyap. Entah ini soal mistik, seperti itu. Oke, Mas. Jadi itu sikap saya kepada kawan-kawan. Kalau mau bertanding yang fair, jadikan gerakan Anda sebagai gerakan partai politik. Dan yang kedua adalah merah, putih adalah bukti yang sangat spiritual, keindonesiaan juga sangat spiritual, sangat teologis dan sangat spiritual.
Terima kasih. Salam kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Pensiremos. Siap. Oke. Menarik sekali apa yang disampaikan Mas Dedi. Jadi mungkin sedikit saya garis bawahi. Jadi poin di Mas Dedi ini kalau tidak salah saya menangkap. Pertama adalah bahwa mari kita taati undang-undang, lakukan undang-undang dan terapkan peraturan undang-undang yang tertulis itu dengan sebaik-baiknya. Dan NKRI itu juga bukan sesuatu dibangun dengan asal-asalan, tetapi dengan pertimbangan yang sangat matang yang dilakukan oleh Founding Father. Baik, untuk selanjutnya barangkali bisa dilanjut oleh Mas Leo Rompas. Mas Leo Rompas, apakah Sudah siap? Ya, Mas Leo Rompas. Yang udah siap dulu, Pak Moderator. Kenapa? Pak Andi Tirta. Pak Andi Tirta ya? Ya. Oh baik, Pak Andi Tirta, monggo. Ya, salam NKRI, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Selamat siang saudara-saudara setanah air. Saya pertama-tama berterima kasih kepada Gus Soleh, sahabat saya yang sejak dulu beliau ini sangat concern terhadap keberagaman. Nah, tema webinar kali ini adalah aku, kamu, mereka, kalian, kita semua Indonesia. Kitanya ini oleh panitia dicetak dengan empat huruf kapital. Dari sini saya ngerti. Ini webinar ini diadakan untuk mengcounter kami yang baru-baru ini sedang dilakukan oleh pihak yang nyinyir. Ya, saya diundang oleh Gus Soleh ya sebagai Ketua Umum Barisan Pencinta Pancasila, juga saya sebagai komunitas Buddha. Nah, oleh karena temanya begitu, saya ingin coba mulai dari kata kita dan kami. Kalau kita lihat dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, itu kita itu artinya kita semua. Kita semua, kita yang ikut di webinar ini itu kita. Tetapi kalau kami, ya kami ya kita yang di webinar bicara dengan pihak lain. Jadi pihak lain nggak terlibat. Jadi ini benar-benar menurut saya panitia penyelenggara ini dengan tema ini mereka ini cerdas untuk mengcounter kami yang dimainkan oleh pihak nyinyir itu. Karena saya sebagai Ketua Umum Barisan Pencinta Pancasila dan saya juga seorang Buddhis, saya coba ingin melihat dari sudut Pancasila. Kenapa negara kita, bangsa kita ini kok seperti compang-camping begitu? Seperti yang disampaikan oleh Habib yang pertama yang dari Papua itu. Kemudian juga disampaikan semua oleh Gus Soleh tadi. Tapi saya lihat kawan kita yang dari Papua, yang kemarin kejadian Solo, beliau juga menyebarkan video, saya terharu ya. Sesama Muslim aja kok jadi begitu gitu loh. Padahal kan di Solo itu kan kejadian orang melakukan hajatan pernikahan ya. Kebetulan kan Putri Jokowi waktu menikah juga saya datang ke Solo. Midodareni kalau nggak salah istilahnya. Kenapa sampai terjadi benturan fisik? Kemudian saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dedi Prihambudi. Beliau itu seorang advokat kalau nggak salah. Setuju banget itu. Itu negara kita itu ya ada lahir hari ini adalah karena jasa para pahlawan. Mereka mengorbankan darah, nyawa. Kemudian lahirnya Pancasila juga nggak hanya dilahirkan dari sepihak, tetapi bersama-sama. Di sana ada ulama, di sana ada kaum Kristen, dan etnis-etnis yang ada di Nusantara. Termasuk etnis Tionghoa di sana. Saya sendiri adalah etnis Tionghoa. Nah, jadi Pancasila itu adalah udah final ya. Masalahnya sekarang saya melihat, kenapa negara ini sampai hari ini masih udah merdeka 75 tahun, masih terjadi yang namanya intoleransi. Masih terjadi namanya SARA.
Waktu saya masih kecil, saya ingat banget. Saya di kampung saya di Medan sana, nggak ada itu namanya SARA ya. Saya bergaul dengan anak-anak suku Batak, suku Melayu. Nggak ada itu. Tetapi semakin tua umur Republik ini, kenapa muncul itu? Masalah-masalah intoleransi itu. Ini kenapa ini? Padahal kalau saya lihat zaman kuliah dulu, fakultas hukum penuh. Banyak sekali praktisi hukum, banyak sekali ahli hukum. Dan kita punya undang-undang banyak. Nah, saya ingin sorot dari Pancasila. Pancasila itu kan dasar negara, ideologi. Udah final, tidak bisa diganti-ganti, diganggu-gugat. Pancasila juga adalah dasar hukum. Ini yang harus kita gali. Nilai-nilai Pancasila inilah yang udah terbenam. Nilai-nilai luhur Pancasila ini yang udah terbenam. Sehingga dalam hidup berbangsa dan bernegara ini sudah mulai retak. Bersyukurlah di era Jokowi ini dibentuklah BPIP. Yang Dewan Pengarahnya itu, Ketua Dewan Pengarahnya Bu Megawati. Nah sekarang saya melihat dari akun Instagram mereka udah mulai giat aktivitasnya. Terbentuknya Barisan Pencinta Pancasila juga karena itu. Melihat medsos sudah begitu hoax, hate speak, SARA, bahkan persekusi terjadi di dunia nyata. Akhirnya saya dengan kawan-kawan membentuklah Barisan Pencinta Pancasila. Saya bersama Gus Soleh juga, bersama kawan-kawan lintas agama juga. Nah, karena ternyata banyak sekali saudara-saudara dari lintas agama, dari berbagai suku, ternyata sepemikiran dengan saya. Sebagai, maaf ya, tanda kutip yang Pak Andi Salim nggak setujui, minoritas. Saya ini dari minoritas. Tapi saya bahagia, banyak sahabat-sahabat, saudara-saudara saya, bahkan dari Papua, dari mana, lintas agama, ternyata satu pemikiran. Termasuk dengan ahli hukum kita, Pak Dedi. Jadi kita mesti, nomor satu, mesti Pancasila yang kita harus tegakkan kembali. Nilai-nilai luhur Pancasila harus kita tanamkan kembali ke seluruh manusia Indonesia. Saya rasa itu jalan pertamanya. Sebelum kita harus menggugat ke MK dan sebagainya. Karena dasar hukumnya Pancasila. Semua hukum tuh dari Pancasila dasarnya. Nah sekarang udah melenceng nih. Akar dari Pancasila itu melenceng. Kok ada segala macam itu yang seperti apa sih istilah khilafah yang disebutkan di awal tadi? Pancasila udah harga mati. NKRI itu dibangun berdasarkan Pancasila. Dan itu disepakati bersama loh oleh semua lintas agama, termasuk dari ulama. Pancasila itu dilahirkan. Ini yang pertama harus kita benahi. Nah, sementara kalau saya melihat dari komunitas saya sebagai agama Buddha, komunitas agama Buddha, kita umat Buddha itu untuk memasuki ajaran kehidupan agama Buddha, kita udah diharuskan melakukan tahap awal sebagai umat Buddha. Ya, tahap awal itu apa? Kita sebagai umat Buddha yang melakukan tahap awal itu adalah harus wajib melakukan 5 nilai moral, yaitu Pancasila Buddhis. Kita sebut Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis itu harus dilakukan oleh setiap umat yang memasuki kehidupan ajaran Buddha, yaitu dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang menfitnah, berkata bohong, dilarang mencuri termasuk korupsi, dilarang makan minuman yang memabukkan. Nah itu dasarnya. Nah apabila kalau kita gabungkan, bangsa ini kuat adalah karena rakyatnya kuat. Keluarganya kuat. Keluarga lemah, negara lemah. Jadi kita harus mulai membangun bidang pendidikan. Saya setuju banget waktu Pak Jokowi bilang bahwa revolusi mental harus dimulai dari keluarga. Nah ini yang kita nggak ada nih. Saya sudah amati Pak. Saya kebetulan tinggal di Jakarta itu. Saya lahir dari keluarga miskin. Saya hidup di kawasan orang miskin. Dan saya sekarang hidup di pinggiran Jakarta, Jakarta Barat. Saya lihat warga di masyarakat di sana,
anak-anaknya ada yang nggak sekolah. Bagaimana mau sekolah? Bapaknya nganggur. Anaknya. Begitu. Udah begitu, mohon maaf aja, seperti yang disampaikan itu ada lagi pula yang pengajaran-pengajaran agama yang melenceng. Saya yakin apabila semua agama yang ada di Indonesia yang resmi itu mengajarkan kasih, cinta kasih. Saya pelajari dari kawan-kawan saya yang ustadz, yang Gus Soleh, yang Gus Nuril, itu semua adalah guru-guru saya. Semua agama mengajarkan sama. Sama artinya begini, saya nggak melihat perbedaan agama, tetapi persamaannya. Persamaannya begini Pak, saya pribadi punya mengalami ya. Kristen mengajarkan, berilah dengan tangan kananmu, tangan kiri nggak boleh tahu. Ajaran Islam, setiap penghasilanmu ada 2,5% milik orang lain yang berhak. Ajaran Buddha mengajarkan, ajaran banyaklah membantu, menolong dengan hati welas asih. Nah, semua agama ini ternyata mengajarkan bersedekah, beramal, membantu orang yang kurang beruntung. Nah, ini pendidikan yang benar ini, moral yang benar ini. Nah, ini pendidikan-pendidikan seperti ini tidak diajarkan kepada anak-anak kita. Terutama masyarakat pinggiran, masyarakat yang terpinggirkan. Di kota besar Jakarta, ibu kota, bapak-bapak, saudara-saudaraku, masih ada rumah apartemen, rumah susun yang belum bisa menikmati air bersih layak pakai. Masih banyak rumah-rumah kumuh. Ini semua kenapa bisa terjadi? Karena korupsi sudah merajalela dari tahun sekian puluh tahun yang lalu. Itu, saya sering ngomong sama kawan-kawan, jangan salahkan Jokowi. Jokowi udah bagus sebagai presiden. Saya aja nih, menjadi pengurus PPRS sebuah apartemen aja, saya nggak sanggup melawan ketidakcocokan sesama pengurus yang hanya 7 orang. Bayangkan Jokowi yang urus 260 juta penduduk. Dengan berapa puluh macam menteri, berapa partai gitu loh. Jadi negara ini hancur nih karena itu. Yang disampaikan oleh Pak Andi Salim, negaranya hancur kenapa? Banyaknya kepentingan bermain. Sementara masyarakatnya, nilai-nilai Pancasilanya mulai meluntur. Sekali lagi bersyukur zaman Jokowi sudah dilahirkan BPIP. Nah BPIP ini harus kita dukung. Dari semua elemen, semua komponen bangsa harus dukung. Kita harus menciptakan manusia-manusia Indonesia yang berjiwa Pancasilais, yang mencintai NKRI dan bersemboyan pada Bhinneka Tunggal Ika. Seperti webinar hari ini. Kita di Bhinneka Tunggal Ika nih. Ada Tionghoa, ada dari Papua, ada dari Manado, ada dari itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya melihat kita bagaimanapun harus menjaga keutuhan NKRI yang sudah direbut dengan nyawa dan darah. Direbut dengan nyawa dan darah. Bayangkan zaman penjajahan dulu. Kalau kita baca sejarah atau kita nonton film-film penjajahan perang, bangsa kita cuma modal bambu runcing. Tetapi bangsa kita melawan terus para penjajah yang punya pistol, yang punya meriam. Kita sekarang memerangi hoaks, memerangi fitnah, nampak mengeluarkan darah. Di zaman penjajahan, banyak yang gugur, banyak yang mati. Berhasil kita merebut kemerdekaan. Oleh semua suku, oleh semua lintas agama. Setelah negara ini merdeka, lahir Pancasila, final, tidak bisa lagi ada yang mengganggu-gugat. Harusnya itu menjadi komitmen bangsa. Nah, ketika ada yang merecoki sekarang ini, kita wajib bangkit. Kita wajib bangkit. Yang disampaikan oleh saudara-saudara terdahulu, itu kita harus jalankan. Jangan cuma bicara di seminar,
bicara di webinar, kemudian bubar. Percuma. Harus dikristalkan, dijadikan solid. Bagaimana caranya? Begitu. Kalau enggak, ya terus terjadi sampai anak cucu kita. Seperti Pak siapa yang dari Papua. Masih kuliah udah dikejar-kejar, mau ditangkepin sampai lari sana lari sini kan. Padahal beliau kan menyuarakan kebenaran. Ini nggak boleh terjadi lagi pada anak cucu kita. Ini negara kita loh. Jangan dirusak. Jadi ciptakan dulu manusia Indonesia yang berjiwa Pancasilais. Itu dulu lah. Nah dari situ dasar segala hukum itu dari Pancasila. Baru kita bisa bicara lebih jauh. Pancasila tidak bertentangan dengan agama, saya melihat. Saya sering ngobrol dengan Abah Gus Nuril, dengan Gus Soleh. Nggak ada pertentangan dengan agama. Baik dengan agama Islam maupun Kristen. Apalagi dengan agama Buddha. Agama Buddha sendiri mengajarkan adanya Pancasila Buddhis. Itu. Saya kira saya nggak berpanjang lebar, saya hanya harap mari kita jaga keutuhan NKRI. Jangan membiarkan dirusak oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak beradab. Mari kita rawat keberagaman Indonesia. Karena keberagaman itu laksana pelangi yang indah, yang berwarna-warni. Jangan dirusak. Terima kasih. Selamat sore. Luar biasa Bang Adi Tirta. Ya. Terima kasih Gus Soleh. Terima kasih nih Pak. Banyak sekali dari Mas Tirta juga kita dapatkan. Ada Mas Petrus ya. Mas Petrus untuk bisa menyampaikan pemikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santi-santi Om. Om santi-santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada saudara saya, sahabat saya, Gus Soleh, yang sudah sekian tahun saya kenal, dan terus konsisten di dalam merajut kebangsaan, ya, artinya membuat kita semua anak bangsa ini bisa bersatu. Paling tidak di dalam lingkup yang beliau bisa jangkau. Tapi saya melihat ini semakin meluas ya upaya-upaya untuk merawat kebinekaan ini. Nah, ini karena sudah mendekati sore, biasanya kita agak ngantuk. Saya mulai dulu dengan pantun sedikit. Bangun tidur di pagi hari. Ada kata asik gitu dong. Sedap. Rasakan hangatnya sinar mentari. Kalau cinta dan damai memenuhi hati, pastilah hidup jadi berseri. Masuk. Indah jika semua pemeluk agama hidup rukun, damai, dan sejahtera. Mantap, Gus Soleh sangat cinta Indonesia, membuat usaha si perusak Pancasila jadi sia-sia. Oras. Gus dan semua teman-teman, Pak moderator, Pak Lestanta, dan semua narasumber yang lain dari Papua ujung paling timur, luar biasa tadi, luar biasa, dan terakhir tadi Pak Andi Tirta. Saya tidak berpanjang lebar, tapi ini apa yang menjadi opini saya tentang Indonesia, tentang tema. Saya berusaha untuk tidak keluar dari tema dan saya tidak terlalu panjang, karena ini tema hari ini adalah tentang cinta, dan bahasa cinta itu adalah universal ya. Webinar kita ini tema utamanya adalah agama cinta, dan subtemanya aku, kamu, dia, mereka, kalian, dan kita semua Indonesia. Ya, jadi ini memang tadi seperti kata Pak Adi Tirta, mungkin mengcounter dari kami yang baru saja dikumandangkan, dideklarasikan, tapi saya percaya kita di sini bersaudara, kita orang bersaudara. Salam, saya tinggal di Serang,
Banten seperti Gus Soleh tinggal di Pandeglang. Salam dari Banten. Merdeka. Merdeka. Salam Banten. Merdeka. Baik. Nah, karena ini ada disebut agama cinta, tadi sudah dibahas oleh narasumber sebelumnya, bagaimana cinta itu adalah universal. Nah, saya sebagai mungkin representasi di webinar yang terbatas ini dari sisi kekristenan, tapi tidak keluar konteks kebangsaan. Nah, tentang cinta ya atau kasih itu malah itu adalah pokok ajaran daripada Isa Al-Masih, Yeshua Hamasia atau Yesus Kristus. Pokok ajaran itu adalah cinta kasih. Ya, makanya bahkan di dalam satu ayat yang beliau ajarkan, pengajarannya Yesus itu mengatakan tentang the law of love, hukum kasih. Ya. Di mana berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini dikatakan inilah hukum yang terutama, the ultimate law. And the first law, hukum yang pertama, dan tidak ada hukum yang melebihi hal itu. Bahkan dikatakan semua kitab para nabi dan hukum Taurat merujuk kepada hukum kasih ini, the law of law. Jadi saya yakini bahwa kasih itu adalah mengatasi dari hukum-hukum yang lain. Jadi di atas yang lain. Kalau orang punya cinta kasih, maka dia tidak akan bisa merawat kebencian atau mempertahankan kebencian, dendam di dalam batinnya. Jadi kasih atau cinta itu akan mengatasi semua hal. Dalam arti, contoh, cinta itu menutupi kebencian, cinta itu mengusir segala ketakutan, cinta mengusir perbedaan, cinta mengusir segala hal yang bisa membuat orang tersekat-sekat. Nah, cinta itulah yang dibutuhkan oleh Indonesia. Cinta tidak akan bisa membuat kita dendam sama orang lain. Cinta tidak akan bisa membuat ada perbedaan, katakan dalam fatsun politik, di dalam perbedaan persepsi hukum. Tadi sudah diuraikan Pak Dedi dari ahli hukum dan sebagainya. Cinta tidak akan membuat begitu banyak kerusakan. Cinta akan merekatkan. Cinta itu akan menempelkan perbedaan. Nah, jadi, dan saya sangat percaya, hanya orang-orang yang tidak benar-benar mendalami agamanya atau keyakinannya, itu dia tidak, orang yang tidak mendalami, yang tidak kenal, maka dia tidak kenal cinta. Karena saya percaya semua agama mengajarkan tentang cinta. Maka agama kita itu berbicara tentang cinta. Makanya kita harus kembali kepada sumber kasih, sumber cinta, yaitu Tuhan sendiri. Kita harus kembali kepada Dia. Orang yang tidak mengenal pada Tuhannya, maka dia tidak punya cinta. Karena dari Tuhanlah bersumber, mengalir cinta itu. Nah, tentang Indonesia, ya, NKRI. Saya tadi sangat setuju dengan pembicara yang luar biasa, teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat dari seluruh tanah air ini. Di Banten pun, Gus Soleh tahu perjuangan kami di sini tidak gampang. Bahkan orang-orang yang kita kira ya kelasnya udah anggota dewan dan sebagainya, tapi ternyata tentang konsep kebangsaan, wah itu masih jauh dari apa yang kita harapkan. Ya, pengkotak-kotaan, ada minoritas, dikotomi mayoritas minoritas itu sangat terasa. Kami mengalami sekali. Tetapi kami coba terus merajut kebinekaan itu dengan baik dengan acara-acara dialog kebangsaan dan sebagainya. Dan salah satu motornya ini adalah, saya sebutkan adalah Gus Soleh. Kami bertemu di beberapa kali pertemuan. Nah, teman-teman, jadi kita melihat bangsa kita ini lahir dari perjuangan para pahlawan yang multi ras, multi etnik, maksud saya multi agama. Semua para ulama berjuang dengan semua elemen bangsa sampai Indonesia merdeka. Darah banyak tertumpah. Nah, maka yang kedua ini saya tentang bicara tentang darah. Darah ini menyatukan. Ya, kita ada di sini di webinar siang hari ini karena Indonesia merdeka, walaupun kemerdekaan yang sejati itu mungkin belum kita raih seluruhnya, karena kita lihat sekali banyak
penyimpangan-penyimpangan, banyak sekali hal-hal yang masih perlu diperjuangkan, tapi karena darah yang tertumpah itu membuat Indonesia ini ada. Darah membuat saudara yang satu darah itu tidak mudah berantem, walaupun mungkin ada juga ya, karena warisan dan sebagainya. Makanya ada istilah blood is thicker than water. Darah itu lebih kental daripada air. Kita disatukan ini dengan oleh darah pahlawan yang tertumpah buat Indonesia. Kalau kita mengingat mereka karena memperjuangkan kemerdekaan negara ini, kenapa? Karena mereka cinta Indonesia. Mereka rela tinggalkan keluarganya, lari ke hutan, kemudian susun strategi perang lagi dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka cinta Indonesia. Cinta akan mengalahkan ketakutan. Cinta akan mengeliminir segala perbedaan. Nah, karena itu kembali lagi cinta. Ini harus terus kita kembangkan. Ya, bukan hanya cinta kami, tapi kita semuanya. Kita saling mencintai, jangan kita lihat sekat-sekat perbedaan lagi. Ya, oh ini beda nih haluan politik nomor 1, nomor 2 yang kemarin, nanti tidak tahu kita lagi 2024 ada sampai nomor berapa kita nggak tahu. Ya, nah biarlah itu oleh ahli-ahli politik. Tapi saya mengharapkan kita semua, teman-teman, yang ada di webinar siang ini, kita sama-sama yuk rajut cinta tanpa melihat perbedaan-perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus kita tonjolkan, ya. Perbedaan itu justru membuat kita semakin erat satu dengan yang lain. Tadi disilakan Pak Andi cerita tentang rainbow, pelangi. Kalau cuma satu warnanya tidak seru. Ya, makanya ada istilah unity in diversity. Harus memecah belah. Perbedaan harusnya tidak, tapi perbedaan itu untuk mengequip, melengkapi kita, teman-teman. Jadi saya enggak panjang lebar, mungkin nanti ada sesi diskusi tanya jawab, tetapi intinya saya percaya semua agama mengajarkan tentang love, cinta, tentang kasih. Ya. Nah, kalau semua orang kenal betul-betul dengan baik, mengenali Tuhan, belajar benar-benar, dan kita mengajarkan benar-benar kepada orang-orang yang di bawah kita atau orang-orang yang kita kenal dengan baik, para kiai, para ulama, pendeta, pastor, romo, mengajarkan dengan benar agamanya itu sendiri, maka pasti tidak ada kebencian. Ya, bahkan kita diajarkan, kami sebagai pengikut Yeshua Mashiach diajarkan, Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi yang menganiaya kamu. Wah, itu tidak gampang. Berdoa buat yang menganiaya dan mengasihi musuh. Mengasihi teman aja kadang-kadang, siapa lu, gue udah banyak masalah, untuk apa memperhatikan, buat apa caring. Tetapi justru diajarkan, kasihilah musuhmu. Karena kasihlah Mother Teresa 47 tahun meninggalkan Kosovo dan 47 tahun ada di Kalkuta memperhatikan orang miskin dan orang-orang kusta. Oleh kasihlah, itu banyak orang rela meninggalkan kenyamanan hidupnya, dia bangun rumah singgah, dia bangun panti jompo, dia memperhatikan orang lain. Oleh karena cinta, Indonesia ini akan tetap jaya dan sejahtera. Demikian sharing saya siang ini, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Salam Indonesia. Salam Indonesia, salam Pancasila. Luar biasa, salam cinta. Ya Gus, terima kasih Gus. Terima kasih luar biasa, singkat pada tepat. Untuk Mas Leo Rompas, apakah sudah bisa bergabung? Mas Leo Rompas? Oke, Mas Leo. Oke, kalau belum, karena ini tadi sudah Pak Habib Jafar sudah ada di tempat, monggo Pak Habib dilanjutkan, barangkali ada hal-hal yang perlu yang bisa disampaikan untuk menambah wawasan kita semua. Silakan Pak Habib Jafar. Baik, halo, bisa disimak suara saya? Apa masih trouble? Bagus, suara dengar bagus, jelas. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan para habaib, para kiai, para romo, para pendeta yang dengan senang hati, dengan penuh rasa cinta berkenan untuk sama-sama kita, bukan kami, sama-sama kita membangun bangsa dengan membangunkan jiwa yang penuh cinta. Para hadirin sekalian,
ini ada beberapa poin yang tadi ada di antara pembicara berkata bahwasannya kalau bisa kita ini tidak hanya teori, tidak hanya wacana, tetapi harus ada sebagaimana Pak Jokowi kerja. Kepada forum ya, untuk ditindaklanjuti apa-apa yang saya tawarkan ini, bagaimana following up-nya terserah kepada forum. Pertama begini, kemarin saya ikut dengan Gus Soleh dalam sebuah acara di Rumah Kerja Pancasila. Di situ ada dari utusan Katolik yang bercerita bahwasannya di antara umat Katolik itu tidak salah kalau mereka ini ada yang takut. Gitu. Ada yang takut terhadap Muslim, terhadap Islam, tidak salah. Kenapa? Ya karena mereka tidak tahu bahwasanya Islam itu terpecah-pecah umatnya. Agamanya sih tetap, tapi umatnya terpecah-pecah. Yang satu umatnya tetap sesuai dengan namanya, Islam is peace, Islam damai, salam. Itu. Yang satu lagi adalah umat yang sudah kena virus kebencian, virus anti cinta. Nah, ini yang harus dibedakan. Nah, untuk memperkenalkan ini, kami dari beberapa kalangan para asatidz, para kiai diundang oleh beliau untuk mengisi gereja. Dari situ saya ada usulan, bagaimana kalau seandainya kita rame-rame mengusulkan ke pemerintah untuk barter antara ulama dan pendeta. Sekali-kali pesantren itu ketika mengajarkan tentang kristologi atau budahologi, ada beberapa pesantren modern yang pelajarannya adalah al-adyan, kitab perbandingan agama. Nah, untuk kenal tentang agama, jangan diambil dari orang-orang yang bukan dari agamanya, harus dari agamanya. Panggil pendetanya ke pesantren, biarkan dia bicara tentang agamanya. Begitu. Nah, begitu juga untuk supaya tidak ada lagi rasa curiga, rasa takut, biar tahu bahwa Muslim itu terbagi-bagi sekarang, bahwa Islam yang sejati itu bagaimana gitu. Walaupun sebenarnya bukan basa-basi lagi, bahwa Muslim rahmatan lil alamin itu benar-benar mengaplikasikan syahadat cintanya lewat perjuangan, bukan basa-basi lagi. Bagaimana mau dikatakan basa-basi? Badan ini sudah pecah, tulang belulang pecah oleh bom ketika menjaga gereja. Al-Fatihah untuk almarhum dari Banser yang menjaga gereja saat Natalan terkena bom. Nah, itu bukti bahwasannya tidak basa-basi. Cinta itu tidak basa-basi. Memang benar-benar pengorbanannya ada. Dan dari situ saya menawarkan agar kita semuanya ini coba mendesak pemerintah, entah itu CQ Menteri Agama atau siapa, untuk mengadakan semacam barter narasumber ke instansi masing-masing, dari kiai masuk ke kuil, ke gereja, diundang untuk menjelaskan tentang makna Islam yang dari agama lain pun harus diizinkan oleh pesantren. Apalagi pesantren sebenarnya harus ada yang namanya pelajaran al-adyan, perbandingan agama, dan yang bicara harus tentang agamanya, biar kita tidak salah paham. Kalau seandainya kita ambil seorang pelajaran Kristen tapi kita ambil dari orang Islam, itu kurang fair. Itu malah lebih buruk akhlaknya, kode etiknya daripada kafir Quraisy ketika awal sekali Rasulullah mengajarkan ajaran cinta. Itu waktu awal-awal Rasulullah menggaungkan, mendakwahkan agama cinta, agama Islam, saat itu kafir Quraisy sebenarnya nggak langsung, tidak. Mereka berkumpul dulu. Lalu berbicara, ini apa sih maunya anak muda yang bernama Al-Amin ini? Kok dia mendeklarasikan ada agama baru, ini apa sih maunya? Akhirnya mereka berkumpul lalu mencari orang yang paling fasih. Man afsahu minna kalaman. Siapa yang paling fasih? Diutuslah Utbah untuk menghadap ke Rasulullah. Tapi dipesan oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, jadi kan? Apa pesannya? To talk it out, not to shoot it out. Biarkan Muhammad itu bicara tentang agamanya. Jangan kamu potong dulu, jangan kamu penggal dulu. Nah, itu. Jadi kondisi sekarang ini lebih buruk dari kafir Quraisy ketika Islam baru
sampaikan. Orang kafir Quraisy saja memberikan kesempatan untuk berbicara, untuk Nabi Muhammad berbicara. Begitu juga mestinya akhlaknya para kiai sekarang. Biarkan para pendeta itu datang ke pesantren untuk mengenalkan agama-agamanya, supaya tidak ada curiga lagi pada generasi selanjutnya terhadap agama lain. Supaya cinta ini makin tumbuh. Tak kenal maka tak sayang. Kita ini susah untuk benar-benar jujur saling mencintai karena belum mengenal. Pas setelah dibuka-buka, wis Pak, sama aja seluruh agama ternyata sama aja. Isinya adalah cinta kepada Sang Maha Cinta. Nah, selama ini hal ini tertutupi oleh virus-virus yang anti cinta. Oleh karena itu, saya sendiri mengusulkan agar kita sama-sama untuk mengusulkan kepada pemerintah supaya ada semacam barter narasumber. Yang kedua, mari kita juga buat kerja-kerja sosial bareng. Kan selama ini suka terdengar ya isu-isu kalau ada umat Kristen yang membantu orang-orang Muslim yang miskin, kristenisasi, kan begitu. Herannya Buddha Suci membantu pesantren Nurul Iman di Bogor kok nggak dibilang ya budaisasi, kenapa nggak dibilang begitu gitu. Nah ini, jadi kalau menurut saya kita ini mungkin harus mencoba menggalakkan, memperbanyak kerja-kerja bareng dalam dunia sosial dan edukasi. Umpamanya ada pelatihan komputer untuk sebuah pesantren itu dari berbagai macam agama. Ada pelatihan apalagi menjahit umpamanya untuk kalangan biarawati itu juga dari berbagai macam agama gitu. Saya terus terang aja sangat salut sekali kepada seorang biarawati, lupa namanya, itu bisa mengajarkan hijaiyah alif ba ta tanpa harus Nah, itu kenapa? Karena sang biarawati tersebut mungkin ajaran dari Yesus ini sudah masuk. Bahwa yang terpenting itu adalah mengajarkan cinta kepada umatnya. Itu. Yang terakhir, agar bukan hanya wacana. Atau biarkan ini sebagai wacana ini biar justru malah merasuk ke seluruh generasi. Saya pikir memang senjata yang paling ampuh saat ini adalah media. Maka mari bersama-sama kita memikirkan apa formulanya, apakah film, apakah lagu untuk dibuat bersama-sama, nyanyi bersama. Umpamanya sholawatan, tapi iramanya kadang-kadang irama seperti irama lagu di Bali, gitu kan, atau irama seperti gerejani atau bagaimana. Nah, itu penyanyinya, aransemennya semua dari berbagai macam agama. Sehingga generasi selanjutnya itu sudah terajut oleh cinta. Baik, barangkali mungkin itu ulasan sementara, nanti setelah ada tanya jawab mungkin kita lanjut lagi. Pak Moderator, kami ucapkan terima kasih. Silakan yang lain dulu. Baik, terima kasih. Apa yang sudah disampaikan dan usulan dari Habib Jafar ini cukup menarik sekali untuk ditindaklanjuti dan disikapi. Selanjutnya saya persilahkan Pak Leo Rompas, waktu dan tempatnya. Monggo Pak Leo Rompas. Di unmute itu, Mak. Di unmute. Suaranya biar terdengar. Moderator suaranya kecil. Silakan untuk saya ulang untuk Pak Leo Rompas untuk menyampaikan paparannya. Pak Leo kayaknya masih ke mute gitu. Pak Leo Rompas di unmute ya. Suaranya nggak keluar Pak. Pak Leo masih ke mute itu. Nah, bisa masuk ke sesi tanya jawab deh. Baik, oke baik. Karena masih kesulitan.